Risa mencoba mengganti posisi tidurnya berapa kali agar dia bisa memejamkan matanya. Tapi, sudah berbagai posisi Risa lakukan tapi tidak ada posisi yang nyaman untuknya. Sedangkan Kinan yang berada di bawah merasakan getaran kasur yang terus saja bergerak akibat ulah Risa. Kinan yang juga tidak bisa tidur menatap ke arah Risa sambil mengerutkan keningnya. Dia melihat punggung Risa yang mulai terlihat karena sudah berada di tepi ranjang. Bagaimana ya rasanya jika tidur di samping Risa? Batin Kinan tersenyum nakal. Jatuh. Ayo, Riz. Jatuhlah, gumam Kinan mencoba menggeser tubuhnya sambil pura-pura memejamkan matanya. Kenapa aku tidak bisa tidur? Kak Kinan udah tidur belum ya? Batin Risa menatap ke bawah dan melihat Kinan telah tertidur. Kak Kinan udah tidur. Apa aku tidur di samping kakak saja ya? Ucap Risa mencoba memeriksa apa Kinan sudah benar-benar tidur. Setelah yakin jika Kinan benar-benar sudah tidur, Risa langsung turun dari ranjang lalu mencoba membaringkan tubuhnya di samping Kinan. Dia menatap wajah tampan Kinan yang terlihat sangat teduh saat tertidur. Risa mencoba masuk ke dalam selimut Kinan dan mencoba meletakkan kepalanya di bahu Kinan dengan hati-hati berharap orang yang punya bahu tidak menyadarinya. Seketika Risa merasakan tubuh Kinan bergerak dan mengunci tubuhnya di dalam pelukannya. Bukannya memberontak, Risa malah merasa nyaman dengan posisi itu. Risa menenggelamkan wajahnya di dada bidang Kinan lalu mencoba memejamkan matanya. Dengan seketika Risa yang tadinya tidak bisa tidur tiba-tiba tertidur dengan lelapnya di pelukan Kinan. Kinan yang merasakan deru napas Risa yang sudah tertidur mencoba mengintip apa Risa benar-benar tertidur. Dengan seketika Kinan tersenyum melihat Risa yang telah tertidur dengan mulut yang mengaga. Kinan mencoba menyingkirkan rambut Risa yang menutupi wajah cantiknya. Kinan tidak tahu mengapa dia merasa sangat nyaman dengan posisi itu. Dia merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah dia dapatkan dari wanita yang pernah tidur dengannya. Setelah puas menatap kecantikan Risa dari dekat, Kinan mencoba memejamkan matanya sambil mempererat pelukannya. Mereka pun terlelap dengan kehangatan yang selama ini mereka tidak pernah rasakan. Di pagi hari, Zia mencoba membuka matanya. Dia melihat Ryan yang telah terbangun sambil terus menatap wajahnya. Melihat Zia yang sudah terbangun dari tidurnya, Ryan pun melayangkan senyuman indahnya sambil membelai lembut wajah cantik Zia. Selamat pagi, sayang. Apa kamu tidur yang nyenyak? Ucap Ryan. Kak Kinan mana? Ucap Zia langsung mencari keberadaan Kinan. Zi, aku suamimu di sini. Kenapa kamu malah mencari pria lain? Ucap Ryan merasa tidak suka ketika Zia lebih memikirkan pria lain ketimbang dirinya. Maaf. Maafkan aku, sayang. Aku. Belum selesai Zia mengucapkan kata-katanya, Ryan terlebih dulu menutup mulut Zia menggunakan jari telunjuknya. Maafkan aku karena terlalu cemburu. Aku tahu jika kamu dan Kinan sudah seperti kakak dan adik kandung. Bahkan kalian punya ikatan batin yang sangat kuat. Tapi, aku mohon hargai aku sebagai suamimu, ucap Ryan penuh permohonan. Maafkan aku, sayang. Tapi, aku mohon jangan jauhkan aku dari Kak Kinan. Aku tidak pernah ada niat menjauhkanmu dari Kinan, sayang. Aku hanya ingin kamu melihatku yang ada di depanmu, ucap Ryan menatap lekat netra mata Zia. Sudahlah. Omonganku tidak perlu kamu ambil hati. Lebih baik kamu sekarang mandi. Kinan Datika masih tidur di ruang tamu, sambung Ryan kembali mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi, aku ingin sesuatu, ucap Zia tersenyum malu-malu sambil menggigit ujung kukunya. Kamu mau apa, sayang? Apapun keinginanmu aku akan memberikannya, ucap Ryan tersenyum sambil mengelus rambut panjang Zia. Aku menginginkanmu. Mendengar ucapan Zia, Ryan mencoba mengerutkan keningnya bingung. Melihat Ryan yang tidak mengerti ucapannya, Zia mencoba menyerang Ryan terlebih dulu. Zia mencium bibir Ryan dengan begitu agresifnya. Melihat keagresifan Zia, Ryan langsung mengerti apa yang diinginkan Zia saat itu. Lihat lagi aura ketakutan di wajahnya. Setelah selesai mandi, Zia mencoba mengenakan pakaiannya lalu duduk di meja rias untuk mengoleskan krim wajahnya. Ryan mencoba mengeringkan rambut Zia sambil memijit kepalanya pelan. Zia melihat tubuh kekar Ryan yang hanya menggunakan boxer dari pantulan cermin di depannya. Zia tidak menyangka jika akhirnya rumah tangganya akan menjadi seharmonis ini. Ryan telah menyesali perbuatannya selama ini dan mulai memanjakan Zia dengan kelembutannya. Ditambah lagi dengan kehadiran buah hati mereka di kandungan Zia membuat rumah tangga mereka semakin bahagia. Zia merasa bersyukur karena akhirnya kesabarannya selama ini berbuah manis. Walaupun telah melewati banyak rintangan bahkan pernah terlintas di pikirannya untuk menyerah, tapi, akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan sebagai hadiah dari ujian yang dia hadapi selama ini. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa aku sangat tampan? Ucap Ryan dengan pedenya ketika melihat Zia TM yang terus saja menatapnya. Kamu memang sangat tampan, sayang.
Tapi, aku tidak menyangka aku akhirnya bisa mendapatkanmu seutuhnya, ucap Zia mengenggak tangan Ryan. Aku adalah milikmu. Kamu juga milikku. Kita sama-sama memiliki dan disatukan oleh cinta suci kita, ucap Ryan tersenyum sambil mencium puncak kepala Zia. I love you, sayang, ucap Zia bangkit dari duduknya lalu melingkarkan tangannya di leher Ryan. I love you too, sayangku, ucap Ryan lembut bibir Zia. Sayang. Aku lapar, ucap Zia mulai merasakan perutnya yang keroncongan. Aku kenakan pakaianku dulu ya. Kamu coba bangunkan Kinan dan Risa agar kita sarapan bersama. Baik, sayang. Sekali lagi, ucap Zia manja sambil memajukan bibirnya. Melihat sikap Zia yang manja, Ryan tersenyum kecil lalu kembali bibir Zia. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Zia melangkahkan kakinya keluar dari kamar mereka dengan perasaan bahagia. Tapi, saat Zia membuka pintu kamar tamu untuk memastikan Kinan dan Risa sudah bangun, dia malah melihat penampakan yang sangat mengejutkan di matanya. Kakak, Kinan dan Risa yang terusik dengan teriakan. Zia mencoba untuk membuka mata mereka. Risa membulatkan matanya terkejut ketika melihat dada polos Kinan yang sedang berada di depannya. Kakak memperkosaku. Teriak Risa panik sambil mencoba memeriksa pakaiannya. Kakak tidak segila itu, ucap Kinan kesal sambil menjita kepala Risa pelan. Lalu kenapa kakak tidak pakai baju? Terus kenapa aku tidur di dalam pelukan kakak? Ucap Risa mencoba mengingat kejadian semalam. Mana kakak tahu? Mungkin kamu terjatuh. Kakak kira kamu guling ya, kakak peluk saja, ucap Kinan santai sambil membayangkan kehangatan pelukan Risa semalam. Oh iya. Semalam kan aku pindah ke bawah, batin Risa sambil menunduk malu. Kakak apakan Risa? Jangan bilang kakak mencari kesempatan dalam kesempitan. Ucap Zia geram sambil menjewer telinga Kinan. Sakit, Zi, ucap Kinan merintih kesakitan sambil memegang tangan Zia. Kakak apakan Risa? Jangan bilang jika kakak sudah menodainya, ucap Zia sambil menunjuk wajah Kinan. Mendengar ucapan Zia, Kinan mencoba menarik tangan Zia dan mendudukkannya di sampingnya. Kinan menatap wajah Zia dengan lekat lalu menjita keningnya pelan. Kamu pikir kakak ini kakak apaan? Kakak yang selama ini melindungi kalian, jadi tidak mungkin kakak menodai adik kakak sendiri, ucap Kinan kesal. Kamu itu di dalam otakmu ini apa tidak ada selain pikiran-pikiran mesum, ucap Kinan kembali sambil menunjuk ke kepala Zia. Kenapa kakak malah memarahiku? Ucap Zia bingung karena Kinan sepertinya sedang memojokkannya. Aku tidak memarahimu. Aku hanya mengatakan jika aku tidak melakukan apapun kepada Risa, jelas. Kinan mencoba membuang wajahnya tidak mau menatap Zia. Benarkah? Kakak tidak bohong. Ucap Zia menatap Kinan dengan tatapan penuh selidik. Ini anak. Otaknya perlu dicuci agar pikirannya tidak mesum semua, ucap Kinan mengacak-acak rambutnya frustasi lalu beranjak melangkahkan kakinya meninggalkan Zia dan Risa yang duduk di sampingnya. Kinan mencoba melangkahkan kakinya menuju kamar mandi lalu menutup pintu dengan rapat. Setelah melihat Kinan telah masuk ke dalam kamar mandi, Zia menatap Risa yang masih duduk di sampingnya dengan tatapan penuh tanya. Mungkin semalam aku terjatuh. Jadi akhirnya kami tidur bersama, ucap Risa. Tapi Kak Kinan tidak berbuat apa-apa kan? Ucap Zia mencoba memetiksa tubuh Risa. Tidak mungkin kakak melakukan itu. Apa kamu lupa jika kita selama ini tumbuh bersama? Jika dia mau dia bisa melakukannya sedari dulu, ucap Risa meyakinkan Zia. Kamu benar. Kakak memang suka mempermainkan wanita. Tapi, dia memperlakukan kita dengan sangat istimewa, ucap Zia menyadari kasih sayang Kinan yang sangat tulus untuk mereka. Sudahlah. Lebih baik kamu meminta maaf kepada Kak Kinan. Pasti dia tersinggung, ucap Risa. Kamu benar. Aku akan meminta maaf kepada kakak karena telah menuduhnya yang tidak-tidak, ucap Zia menyesali ucapannya. Zia memilih untuk menunggu Kinan keluar dari kamar mandi. Dia duduk di tepi ranjang sambil memainkan ponselnya. Sedangkan Risa memilih untuk menyibukkan diri dengan membersihkan tempat tidur Kinan sambil menghindari pertanyaan-pertanyaan Zia yang sedikit mesum. Tak menunggu lama Kinan akhirnya keluar dengan menggunakan jubah mandi yang menutup tubuhnya. Dia mengerutkan keningnya bingung ketika melihat Zia yang tersenyum manis menatapnya. Ada apa? Ucap Kinan dingin tanpa menatap Zia. Ini pakaian Ryan. Kakak gunakan saja untuk mengganti pakaian kakak, ucap Zia memperlihatkan senyuman termanisnya. Ini anak pasti ada maunya, batin Kinan melirik Zia yang terus saja tersenyum menatapnya. Kakak ganti baju dulu. Ingat jangan mengintip. Kakak iparmu saja belum melihat tubuh kakak, ucap Kinan menerima pakaian yang diberikan Zia. Idih. Kakak pede amat. Untuk apa aku melihat milik kakak jika milik suamiku lebih hot, ucap Zia memayunkan bibirnya. Jadi kamu bilang kakak tidak hot gitu? Ucap Kinan menatap Zia.
Bukan seperti itu. Aku hanya mengatakan jika suamiku hot. Tapi kakak juga hot kok. Tapi, jika kakak bisa membawa kakak ipar dan memberikan keponakan yang imut untukku, ucap Zia menggigit bibirnya kecil. Sudahlah. Kamu duduk saja di sini. Jangan berdiri lama-lama, ucap Kinan tersenyum tipis sambil mendudukkan Zia di tepi ranjang. Kak, maaf ya. Tadi aku asal bicara sama kakak, ucap Zia menyesali perkataannya yang menuduh Kinan melakukan hal yang tidak senonoh kepada Risa. Tidak apa-apa, Zi. Kakak tahu kamu hanya mengkhawatirkan Risa. Jika kakak jadi kamu kakak juga akan melakukan hal yang sama, ucap Kinan tersenyum sambil mengelus puncak kepala Zia. Makasih ya, Kak. Kakak memang selalu mengerti aku. Kakak ganti baju sekarang ya. Aku sudah lapar, ucap Zia mengelus perutnya yang sudah keroncongan. Keponakan paman lapar ya. Kamu sama seperti mamamu yang rakus, ucap Kinan tersenyum sambil mengelus perut Zia. Kakak, aku tidak rakus. Hanya doyan makan saja, ucap Zia tidak terima. Iya. Kamu tunggu di bawah saja. Jika kamu lapar kamu makan duluan saja nanti kakak menyusul. Baiklah. Aku turun duluan ya. Jangan lama-lama, ucap Zia bangkit dari duduknya lalu berlari kecil keluar dari kamar Kinan. Jangan lari-lari, Zi. Ucap Kinan memperingati. Siap, bos, ucap Zia sambil terus melangkahkan kakinya menjauh dari Kinan. Setelah melihat Zia yang sudah menjauh Kinan menatap Risa yang sedang melipat selimut yang menjadi alas tidur mereka semalam. Bayangan kehangatan yang dia rasakan semalam kembali tergiang di pikiran Kinan. Tapi, dia langsung menepis semua pikiran kotornya lalu berjalan ke kamar mandi. Setelah selesai mengenakan pakaiannya Kinan keluar dari kamar mandi. Riz, mandilah bersihkan dirimu. Setelah itu kita sarapan bersama Zia, ucap Kinan yang melihat Risa terus saja menyibukkan dirinya. Iya, Kak, ucap Risa gugup lalu masuk ke dalam kamar mandi sambil membawa pakaian ganti yang diberikan Zia. Sambil menunggu Risa, Kinan memilih bersantai di sofa. Dia melirik ponsel Risa yang dia letakkan di atas meja semalam. Risa memang sangat penurut dia tidak pernah membantah ucapan Kinan. Bahkan Risa juga tidak mau mengambil ponselnya yang telah disita oleh Kinan. Kinan mencoba mengambil ponsel Risa lalu mencoba membukanya. Suatu keberuntungan yang sangat besar ponsel Risa tidak dikunci sehingga Kinan bisa memeriksa isi ponsel Risa. Kinan menatap layar ponsel Risa yang tercantum foto mereka bertiga sedang tertawa bahagia. Dia sana terlihat dengan jelas Kinan yang merangkul Zia sedangkan Risa berada di samping Kinan sambil merangkul mesra lengan Kinan dan menyenderkan kepalanya di bahu Kinan. Dengan seketika senyuman Kinan mengembang mengikuti senyuman kebahagiaan mereka di dalam foto itu. Kinan mencoba memeriksa ponsel Risa dan seketika dia membulatkan matanya ketika melihat pesan singkat mesra yang dikirimkan oleh Wildan. Bersambung.